Halo semua, perkenalkan nama saya Steven. Hari ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat foto manipulasi seperti ini. Oke, pertama-tama kita buat new page pada Photoshop. Saya berikan 3000 pixel, bentuknya segi 4, resolusinya 150, tidak terlalu besar sehingga mudah untuk melakukan editing, karena jika terlalu besar akan mempersulit proses komputer. Oke, pertama masukkan foto beruang ke dalam Photoshop. Oke, kita atur ukuran si beruang tersebut. Kita putar sedikit, terus kita letakkan di sini. Oke. Saya rasa sedikit lagi harus kita putar. Lalu kita masukkan gambar tanah kepada dalam Photoshop. Buat sedikit lebih besar. Oke, letakkan pada bagian bawah. Lalu pada gambar tanah ini kita lakukan masking. Kita masking dengan brush warna hitam. Opacity-nya 100%. Nah, gunanya ini untuk menghapus bagian langit karena kita tidak membutuhkannya. Lalu nyalain lagi gambar beruangnya. Kita klik masking juga pada gambar beruang. Namun kali ini kita tidak menggunakan brush. Nah, sekarang kita akan menghapus bagian sisi luar beruang dengan menggunakan pen tool. Oke, lakukan dengan perlahan, jadi kita bisa zoom fotonya supaya lebih detail. Jangan khawatir dengan sisi-sisi yang memiliki bulu. Nanti saya akan ajarkan bagaimana membuat bulu palsu pada foto ini. Jadi ambil sisi terluarnya aja dengan bentuk shape yang paling luar. Bulu-bulu kecil nanti bisa kita buat sendiri. Oke, saya nggak menghapus bagian bawahnya, gara-gara nanti kita akan menggunakan brush sehingga membuatnya lebih menyatu. Jadi cukup bagian tubuh beruang yang bagian atas saja, dari pinggang ke atas. Oke, setelah lakukan pen tool, kita pindah ke layer pad. Kita double klik aja. Saya berikan nama beer. Oke, saya klik seleksi, jadi akan terseleksi bagian luarnya aja. Nah, setelah itu klik layer masking tersebut, pastikan warna hitam berada pada warna background. Lalu kontrol backspace atau kontrol delete, sehingga bagian terlalu akan terhapus. Lihat pada layer masking menjadi warna hitam bagian sisi luarnya. Lalu kita gunakan brush hitam lagi dengan opacity yang sedikit lebih kecil. Kita akan hapus sisi-sisi tanahnya secara perlahan. Lihat, saya hapus. Kenapa saya tidak menggunakan pen tool pada sisi bawah ini? Karena saya akan membuatnya lebih halus dengan tanah yang ada di bawah. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat ini menyatu. Oke, sekarang sudah kita lihat sudah lebih menyatu. Kita gunakan brush warna putih dengan opacity yang sangat kecil. Kita brush perlahan sehingga ada tekstur tanah sedikit-sedikit pada bagian tanah tersebut, sehingga menyatu dengan background bawah. Ingat, gunakan opacity yang sangat kecil.
Lalu saya akan duplicate gambar ini. Kenapa saya duplicate? Karena saya akan membuat backup. Jadi jika terjadi kesalahan, saya akan bisa kembali ke layer sebelumnya. Oke, saya matikan dulu layernya, saya pindahkan ke bawah. Jadi kalau terjadi kesalahan, kita bisa kembali ke layer ini. Sekarang saya akan membuat layer ini menjadi satu objek aja. Jadi kita bikin layer kosong, kita gabungkan. Lihat, layer maskingnya sudah menghilang pada foto tersebut. Nah, setelah menghilang, di sini kita bisa membuat bulu palsu pada foto tersebut. Gunakan Smart Tool. Oke. Kita cari brush yang untuk membuat bulu palsu. Jangan khawatir, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat brush ini. Oke, gunakan strength sekitar 80-90%. Nah, cara menggunakannya, kita brush dari sisi dalam keluar. Oke, dari dalam objek keluar objek. Saya gunakan mouse jadi sedikit kurang rapi. Jika Anda memiliki Wacom, pasti bisa lebih rapi. Lakukan secara perlahan. Tariknya jangan terlalu panjang. Oke, lakukan secara perlahan-lahan. Teknik ini bisa digunakan untuk editing DI yang lain. Bisa membuat untuk rambut palsu atau bulu-bulu palsu. Ingat, untuk melakukan smooth tool ini harus dijadikan objek. Tadi layer maskingnya harus digabung dengan layer kosong. Kalau enggak akan terjadi seperti ini. Ingat, kita berasnya dari dalam keluar. Jadi untuk buat ini lakukan dengan sangat perlahan, tidak perlu terburu-buru.
Oke, sekarang kita gunakan dengan string yang lebih kecil. Nah, kali ini kita gosok di bagian dalam bulu si harimau. Nah, efek ini akan memberikan sedikit lebih kartunis. Ingat, dari dalam keluar selalu cara menggosoknya. Kali ini dengan string yang lebih kecil, ingat, jangan terlalu tinggi stringnya, nanti akan membuat fotonya rusak. Ya, jika ingin menambahkan bulu bagian luar, kita bisa menambahkan stringnya. Sekarang kita akan menambahkan kayu pada belakang beruang. Jadi buat kayunya sedikit lebih besar. Letakkan pada bagian belakang si beruang. Kita gunakan clipping mask. Dan sini kita beras dengan menggunakan beras hitam. Ingat, opacity-nya bisa Anda sesuaikan. Jika ingin menghapus dengan cepat, gunakan opacity yang besar. Jika ingin menghapus tipis-tipis, gunakan opacity kecil. Oh ya, tadi saya lupa bagaimana cara membuat brush rambut ini. Kita buat lembah kerja yang baru. Nah, caranya kita gunakan brush yang lingkaran, brush yang sering kita gunakan. Gunakan warna hitam. Oke, salah. Opacity-nya harus kita bikin 100%. Ingat. Jadi hanya klik-klik brush aja di mana saja yang Anda sukai. Seperti ini. Oke, buat beberapa size. Setelah itu klik edit, define brush. Nah, di sini kalau klik Anda oke, maka brushnya akan masuk ke dalam brush Anda. Jadi cara bikinnya hanya begitu aja. Nanti Anda bisa cek di paling bawah ada brushnya. Oke, kita kembali ke materi. Sekarang kita masih merapikan sang kayu. Sekarang kita atur brightness-nya. Nah, yang saya ingin atur hanya di bagian kayu. Jadi saya clipping mask dengan menekan ALT. Jadi saya ALT brightness kontras ke kayu. Lalu saya kurangin. Jadi yang berubah hanya di bagian kayunya saja. Kita rapikan sedikit lagi bagian kayunya. Jadi kita masking. Kita butuh bagian shadow pada bagian bawahnya. Oke, sekarang kita masukkan background belakangnya. Oops, sorry, salah layer. Kasih ke paling bawah. Masukkan backgroundnya. Buat besar. Segini saya rasa cukup. Kecilin sedikit. Oke. Kita geser sedikit batang pohonnya.
Saya masking sedikit lagi. Ingat, layer yang saya klik itu layer masking pada batang pohon. Brightness kontrasnya bisa kita adjust. Itu kenapa saya menggunakan teknik ini, karena jika menggunakan clipping mask tersebut kita bisa adjust satu persatu kembali. Sekarang pada bagian background saya akan buat kabut. Nah, cara buat kabut itu cukup pakai gradient. Jadi kita bikin kabutnya itu di belakang si beruang sehingga terkesan memiliki deep of field. Lihat, cuma tarik gradient putih dari atas ke bawah lalu kurangin opacity-nya. Sekarang saya buat kabut lagi di atas layer batang pohon. Saya bikin dua kabut supaya terjadi seperti terkesan ada dimensi pada foto ini. Oke. Sekarang kita Gaussian blur bagian background belakang. Gaussian blurnya jangan terlalu banyak. Ini untuk menunjukkan adanya jarak antara background dengan objek. Begitu juga dengan batang pohon. Kita Gaussian blur dengan sangat kecil. Lalu saya akan adjust warna pada background belakang. Lihat, saya gunakan selective color, terus saya clipping mask dengan menekan Alt. Jadi sekarang saya adjust warna kuning yang ada di background. Saya ingin membuat warna menjadi lebih orange. Lalu saya gunakan selective color juga pada batang pohon. Nah, di batang pohon ini kita akan mengganti warna hijau pada dedaunan tersebut. Jadi saya gunakan clipping mask ini supaya saya bisa mengatur satu persatu warna objek yang ada di foto. Lihat, yang berubah cuma warna di batang pohon. Nah, saya gunakan magenta karena di dalam foto tersebut juga terdapat sedikit unsur warna ungunya. Kita ke bagian red. Jadi untuk mengadjust suatu objek itu Anda harus adjust satu persatu di selective color. Nah, di bagian netral ini apapun warnanya akan teradjust. Jadi ini secara keseluruhan dalam selective color. Oke, sekarang saya akan membuat bayangan sedikit pada batang kayu. Jadi bikin layer di bawah batang kayu. Gunakan brush 100% warna hitam. Nah, ada dua jenis bayangan. Bayangan pertama itu adalah hard shadow. Hard shadow itu sangat tipis di bagian ujung-ujung suatu objek. Satu lagi soft shadow dengan opacity yang kecil. Kita brush secara besar di sekitar objek. Jadi ini akan membuat objek terlihat menyatu. Jadi ada dua jenis bayangan ketika Anda membuat shadow pada foto. Lalu pada bagian tanahnya kita adjust dengan selective color juga. Tetap gunakan clipping mask dengan tekan Alt, tahan, terus klik ke bagian objek. Jadi selective colornya cuma berpengaruh pada bagian background tanahnya doang. Nah, kita Alt lagi, kita atur brightness kontras background belakang. Jadi menggunakan teknik clipping mask ini bisa membuat kita lebih rapi dalam mengadjust suatu objek.
Sekarang saya akan masukkan lampu pada foto ini. Buat sedikit lebih kecil. Letakkan di sini sedikit. Oke, kita masking menggunakan brush. Saya ingin masking bagian bawah-bawahnya saja supaya terlihat menyatu dengan tanah. Karena terdapat rumput, jadi saya masking hanya bagian ujung-ujungnya saja. Nah, kita buat bayangan juga pada gambar lampu ini. Gunakan brush hitam. Ingat, layernya di bawah layer lampu. Saya gunakan soft shadow aja, soalnya dasar dari lampu ini tidak kelihatan, sudah tertutup pada rumput. Jangan terlalu tebal. Oke, setelah itu kita adjust warna lampu ini. Lihat, lampu ini terlalu terang, jadi kita kurangin sedikit brightness pada fotonya. Kita gunakan brightness kontras. Lalu kita color balance. Karena warnanya kurang menyatu, kita bisa gunakan color balance juga. Jadi ada selective color sama color balance untuk menyamakan sebuah warna ketika nge-DI. Oke, sekarang kita ingin buat cahaya pada lampu ini. Saya buat layer baru. Saya namakan dengan cahaya lampu. Lalu pilih warna coklat. Anda bisa lihat angkanya di situ. Oke. Kita gunakan brush. Opacity-nya 100%. Klik pada titik tengah. Ganti blendingnya ke liner light atau color dots. Sekarang bikin layer baru lagi pada bawahnya. Nah, kita bikin cahaya sekitar lampu ini. Jadi kita bikin satu lagi. Kita bikin ambience-nya. Kita buat dengan brush yang sedikit lebih besar. Oke, kita klik. Ubah ke screen kali ini. Karena biasan cahaya itu blendingnya screen. Lalu kita bikin biasan cahaya yang lebih besar. Jadi cahaya itu ada dari terang banget, terus terang sama biasanya. Nah, ini biasanya ini akan mengenai tubuh si beruang. Jadi saya akan lukis sedikit di tubuh beruangnya. Oke, kita ganti ke screen. Kita kurangin opacity-nya, jangan terlalu besar. Jadi itu biasan cahayanya mengenai lantai sama tubuh si beruang. Nah, saya brush dengan opacity yang sangat kecil. Sedikit lagi, jadi seperti ngelukis cahaya. Saya akan lukis di bagian tangan ini, karena ini akan terkena cahaya menurut saya. Oke. Kita color balance keseluruhan foto. Jadi kali ini color balance-nya tidak menggunakan clipping mask, jadi akan berpengaruh ke seluruhan foto. Kita gabungkan semuanya dengan Ctrl Shift Alt E, klik filter, render, lightning effect. Nah, lightning effect ini gunanya untuk menyatukan seluruh warna foto. Nah, saya gunakan mode point. Jadi satu titik doang di tengah. Nah, di sini Anda bisa besarin size-nya, bisa atur cahayanya, bisa atur warna ambience-nya. Jadi warnanya bisa Anda atur sesuka hati. Jadi ada banyak jenis lightning effect ini, tapi yang saya sering gunakan adalah mode point. Jadi kita bisa atur sedikit warnanya. Oke. Oke, tunggu sejenak.
Oke, setelah itu saya gunakan color effect Pro 4. Saya ingin bikin dreamy effect. Jadi kalau Anda punya color effect Pro 4 bisa sangat membantu. Anda lihat, saya pilih di bagian resip, itu ada efek seperti ini. Anda bisa adjust warnanya sesuka hati Anda. Bisa Anda pilih style yang lain, jadi terserah Anda karena ada banyak pilihan. Saya suka ini, jadi saya pilih yang ini. Oke, setelah itu saya kurangin sedikit opacity-nya karena saya rasa ini terlalu dreamy. Saya ingin menambahkan efek realistis sedikit, jadi saya kurangin sedikit. Oke, setelah itu kita lakukan penajaman. Kita gabungkan semua dengan Ctrl Shift Alt E. Setelah tergabung, kita gunakan high pass 1.2. Oke, pindah ke overlay. Nah, ini teknik penajaman. Kita copy 2 kali jadi sehingga lebih tajam. Tapi foto yang baik itu tidak tajam di seluruh bagian. Jadi saya gabungkan 2 overlay tadi dalam satu grup untuk kita masking kali ini. Jadi ini penajaman dalam satu grup ini. Lihat before afternya. Kita gunakan masking. Kita invert masking dengan warna hitam. Jadi kita akan brush hanya bagian-bagian yang tertentu doang. Jadi invert masking itu Ctrl backspace atau Ctrl delete sehingga layer masking jadi hitam. Terus kita brush dengan brush warna putih di tubuh si beruang. Jadi yang tajam itu cuma di bagian si beruangnya doang. Jadi ini yang membuat point of interest di foto. Oke, sekian teman-teman semua. Berikut tutorialnya. Semoga bisa membantu Anda dalam melakukan DI. Jika ingin memesan tutorial lainnya bisa menghubungi saya melalui Facebook. Terima kasih.